Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga kita masih dapat bertemu, dapat bertatap maya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya selalu berharap kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini, apalagi saat ini kita sudah memasuki di hari-hari terakhir dari semester 1 ini, dan sebentar lagi kalian akan mengikuti penilaian akhir semester yang kemungkinan akan dilaksanakan pada akhir November ini. Pada pembelajaran sebelumnya kita masih pada materi tentang berpidato. Kalian sudah mempelajari tentang struktur, kemudian bagian-bagian dari teks pidato, dan kemudian juga aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks pidato. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang berpidato atau menyajikan pidato. Karena pada akhir dari pembelajaran materi ini, kalian nanti akan saya minta untuk membuat video pidato yang kalian sudah susun terlebih dahulu. Nah, namun sebelum itu mungkin saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan bagaimana berpidato atau teknik berpidato yang baik itu. Nah, jadi ada beberapa metode atau cara atau teknik berpidato yang dapat kalian pilih atau yang dapat kalian lakukan ketika kalian pada suatu saat nanti diminta untuk membawakan atau menampilkan sebuah pidato di depan umum. Yang pertama adalah metode menghafal, ya. Nah, metode menghafal ini ya berarti kalian harus membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata. Jadi menyusun dulu teksnya, terus kemudian kalian hafalkan teks pidato itu kata per kata. Nah, tentu saja ini ada tingkat kesulitan tertentu karena kalian harus hafal dan juga memahami betul isi dari teks pidato yang akan kalian sajikan itu. Ya. Terus yang kedua ada namanya metode serta-merta atau istilahnya adalah impromptu. Nah, yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Nah, biasanya dalam keadaan darurat tak terduga banyak menggunakan teknik serta-merta ini. Jadi ada teknik pidato namanya impromptu. Nah, impromptu itu berarti pidato yang dilakukan secara tanpa persiapan, ya. Jadi tanpa persiapan, tanpa membuat teks terlebih dahulu, tapi langsung diminta untuk menyampaikan pidato. Nah, tentu saja kalau yang belum terbiasa pasti teknik ini teknik yang sulit, ya, karena tanpa persiapan terlebih dahulu. Tapi kalau orang-orang yang sudah terbiasa menyampaikan atau berbicara di depan umum, teknik ini mungkin juga tidak terlalu sulit juga, karena pasti dia sudah punya wawasan yang luas tentang apa yang harus disampaikan dalam pidato tersebut. Ini yang kedua namanya teknik impromptu atau metode serta-merta ini. Terus yang ketiga ada namanya metode extemporan, yaitu membawakan pidato dengan menyiapkan kerangka atau garis besar pidato lalu mengembangkannya secara langsung di podium. Jadi kalau ini istilahnya teknik campuran, ya. Jadi kita sudah menyiapkan dulu kerangka atau garis besar dari pidatonya, dan kemudian kita kembangkan pada saat kita berpidato di depan, ya. Jadi kita menyiapkan dulu kerangka pidatonya, terus kemudian kita secara langsung kita kembangkan itu pada saat kita tampil atau menyajikan pidato itu. Nah, sedangkan yang keempat adalah metode naskah. Nah, metode naskah ini adalah berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi. Jadi metode naskah ini artinya metode dengan cara membaca naskah. Dan ini bukan metode yang dilarang. Jadi kalian tidak usah merasa malu atau merasa ragu ketika misalnya berpidato membawa teks.
metode ini juga termasuk salah satu metode berpidato, sehingga ya tidak masalah misalnya kalian ketika akan berpidato menyiapkan dulu teksnya dan kemudian membacakannya, membawakan pidato dengan membaca teks. Jadi metode yang kedua adalah metode naskah ya. Dan kalian nanti ketika menyampaikan pidato ya naskah itu harus kalian pelajari juga, artinya tidak kemudian asal comot terus kemudian hanya membacakan begitu saja. Tentu saja ini nanti hasilnya juga tidak akan terlalu bagus. Nah, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan ketika kalian akan berpidato. Ya, jadi sebelum berpidato ada beberapa hal yang harus dipersiapkan atau paling tidak diketahui terlebih dahulu sebagai seorang penceramah atau yang akan menyampaikan pidato. Yang pertama adalah wawasan pendengar pidato secara umum. Jadi sebagai seorang pembicara kalian harus tahu ini pidato akan disampaikan di siapa audiensnya, ya, sebagian besar siapa audiensnya. Karena hal ini nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana teknik dan bahasa yang akan kalian gunakan ketika berpidato itu. Misalnya pidatonya akan disampaikan di sebuah acara yang dihadiri oleh sebagian besar adalah anak muda. Nah, tentu saja kalian pasti harus menyesuaikan. Pertama misalnya tema pidatonya, kemudian bahasa atau kalimat yang digunakan, sehingga pasti nantinya juga akan berbeda. Misalnya kalau pidato itu akan dilakukan di hadapan misalnya orang awam atau katakanlah misalnya ibu-ibu misalnya. Nah, itu saja bahasa dan juga temanya juga pasti akan berbeda, sehingga kalian sebagai seorang pembicara harus tahu pidato ini nanti akan disampaikan siapa audiens dari pidato tersebut. Terus yang kedua, mengetahui lama, waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Jadi kalian harus tahu juga kira-kira berapa waktu yang akan dibutuhkan untuk menyampaikan pidato yang akan kalian bawakan itu. Ya, tentu saja ini nanti tergantung juga dari panitia yang menyelenggarakan acara itu menyediakan waktu untuk kalian berapa lama. Sehingga ini perlu juga untuk ditanyakan. Jadi misalnya apakah 10 menit atau mungkin bahkan misalnya 1 jam dan sebagainya. Sehingga saya kira mengetahui lama pidato ini juga berkaitan dengan kalian harus bisa mengukur seberapa audiens itu memahami terhadap pidato yang kalian sampaikan. Terus yang ketiga adalah menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Ini ada kaitannya dengan yang tadi, siapa audiensnya. Kalau kita menyampaikan pidato pada ibu-ibu, tentu saja kita harus menghindari kata-kata yang sulit, yang mungkin bagi ibu-ibu itu bahasa-bahasa yang terlalu melangit lah seperti itu. Ini tentu saja harus dihindari. Terus yang keempat adalah mengetahui jenis pidato dan tema acara. Tentu saja ini juga menjadi sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu. Jadi ini acaranya apa, temanya apa, sehingga nanti kalian tidak salah dalam menyampaikan pidato. Sebetulnya acaranya khitanan, kamu malah mengatakannya acaranya pernikahan. Ini kan tentu saja nanti akan jadi bahan lelucon ya akhirnya. Sehingga tema acara itu harus kalian ketahui ini acara apa. Terus yang kelima adalah menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Nah, tentu saja bahan-bahan itu ya terkait dengan apa yang akan kalian sampaikan. Ya setidaknya kalian harus mencari bahan yang tepat atau yang cocok untuk tema pidato itu. Ya. Nah, kemudian itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan sebelum berpidato. Nah, sekarang apa yang harus kalian perhatikan pada saat kalian berpidato? Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian nanti akan menyampaikan pidato. Yang pertama adalah kualitas suara. Tentu saja ketika kalian akan berpidato sebaiknya kalian harus menjaga kualitas suara. Minimal jangan sampai suara kalian hilang karena mungkin malam sebelumnya kalian bergadang misalnya, atau mungkin pada saat kalian mau berpidato malah
sakit batuk misalnya, ini kan tentu saja akan mengurangi dan bahkan mungkin sangat mengganggu. Nah, oleh karena itu menjaga kualitas suara seorang pembicara itu penting. Bahkan kalau seorang pembicara yang sudah sering tampil atau jadwalnya padat, dia pasti akan berusaha menghindari makanan-makanan yang dapat mengganggu kualitas suaranya. Misalnya menghindari gorengan misalnya, atau menghindari minum es, menghindari bergadang. Ini penting karena ini berkaitan dengan kualitas suara. Terus yang kedua adalah intonasi. Nah, intonasi itu berkaitan dengan naik turunnya irama atau nada. Jadi pada saat kalian berpidato itu ya ada nadanya, seperti kalau orang bernyanyi itu ya. Jadi kalau bernyanyi kalau lurus datar itu kan menjadi tidak menarik. Nah, pidato itu juga harus ada intonasinya, harus ada nada yang tinggi, ada nada yang rendah dan sebagainya. Itu harus kalian perhatikan. Nah, tentu saja ini kalian nanti harus membaca terlebih dahulu naskah yang akan kalian baca. Di mana kalian harus naik, di mana kalian harus turun dan sebagainya. Terus kemudian tempo. Nah, kalau tempo ini berkaitan dengan kecepatan. Ya, tentu saja pidato yang baik adalah pidato yang tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Artinya tempo itu harus kalian perhatikan. Ya, jangan sampai orang kemudian tidak bisa menangkap apa yang kamu sampaikan karena kalian terlalu cepat. Atau juga jangan sampai orang menjadi bosan karena kamu dalam menyampaikan pidato terlalu lambat. Sehingga tempo ini harus diatur. Kapan harus dipercepat, kapan juga mungkin harus agak lambat dan sebagainya. Terus yang keempat adalah ada namanya penekanan ya. Jadi penekanan pada bagian-bagian penting ya. Bagian-bagian penting itu ya tentu saja nanti kalian harus cari di naskah pidato yang kalian buat nantinya. Oh, ini bagian penting, ini harus saya beri penekanan. Nah, penekanan itu ya biasanya adalah intonasinya agak direndahkan dan temponya diperlambat ya. Itu penekanan. Terus yang kelima adalah penjedaan atau pemenggalan. Nah, pemenggalan ini harus kalian perhatikan terutama pada saat kalian nanti menggunakan teknik naskah ya. Ketika membaca itu kalian harus pas dalam memenggal atau berhentinya atau jedanya ya. Jangan sampai kalian salah mengambil jeda sehingga kemudian kalimat itu menjadi rancu atau bahkan menjadi kalimatnya menjadi lucu karena kalian berhentinya atau jedanya tidak tepat. Nah, oleh karena itu biasanya kalau pada teks pidato kalian bisa memberikan tanda-tanda, misalnya garis miring 1 untuk tanda berhenti sebentar atau seperti jeda singkat, atau tanda garis miring 2 kalau berhentinya agak panjang atau agak lama. Terus yang keenam adalah bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini juga penting, apalagi kalau nanti kalian berpidato di depan umum secara langsung ya. Artinya posisi tubuh kalian atau posisi badan kalian tentu saja ya harus rileks ya, yang pasti harus rileks. Terus kemudian gaya dan gerakan tangannya juga harus spontan. Artinya tidak harus kemudian dibuat-buat tetapi spontan saja. Kemudian tatapan mata juga harus kalian edarkan kepada audiens ya. Jangan hanya terpaku pada naskah pidato. Nah, kalau nanti dalam tugas ini, karena tugas ini nanti harus kalian rekam dalam bentuk video, maka tatapan mata kalian harus terbagi antara teks dengan lensa kamera yang ada di HP kalian, sehingga mata kalian harus menatap pada lensa kamera kalian ya. Seperti saat saya membuat pidato ini kan mata saya kan selalu saya usahakan menatap pada lensa kamera, sehingga seolah-olah saya akan berhadapan langsung dengan kalian. Nah, ini nanti juga harus kalian perhatikan pada saat kalian akan membuat video berpidato ini ya. Kemudian mimik wajah ya, mimik wajah tentu saja ini harus kelihatan cerah, bersemangat dan sebagainya. Misalnya kalau saya pada membuat pidato ini kan saya menggunakan lighting tambahan ya. Nah, nanti kalian entah bagaimana caranya ya, wajahnya itu harus kelihatan, jangan terlalu buram ya. Jadi harus jangan terlalu gelap lah. Mungkin di luar atau mungkin ada tambahan kamera, kalau tidak ada tambahan lampu ya. Kalau tidak punya lampu khusus yang untuk selfie itu ya minimal pakai senter misalnya di depan, minta tolong adikmu atau siapa megangi senter atau apa seperti itu ya boleh saja ya. Ya seperti saya ini, saya pakai lighting tambahan ya, sehingga wajah saya kelihatan glowing ya. Ya, ini intermezzo ya. Artinya karena ini tugasnya nanti dalam bentuk video, usahakan kalian dalam tampilan videonya
kelihatan jelas ya, jadi wajahnya ya jelas, dan kemudian juga. Nah kalau pakaian tentu saja karena ini tugas sekolah ya nanti berpakaian seragam. Seragamnya apa ya? Ya sudah seragamnya seragam OSIS saja yang nanti apa lebih mudah ya. Jadi itu. Terus ya sikap, kalau sikap ini karena ini di video ya kalian mau sambil berdiri ya tentu saja akan lebih baik sehingga itu nanti akan kelihatan. Terus kemudian volume suara ya. Kalau volume suara tentu saja kalau pada pidato secara langsung nanti akan dibantu dengan misalnya mix ya, mikrofon. Tetapi kalau untuk pidato yang direkam ya tentu saja nanti harus kalian perhatikan tentu saja kualitas rekaman suara dengan menggunakan HP kalian ya. Kalau saya ini menggunakan mix eksternal ya, ini mix tambahan ini sehingga suaranya bisa lebih lantang. Tapi kalau misalnya tidak punya ya paling tidak kalian nanti harus agak dekat lah ya, agak lebih dekat. Dan kalaupun tidak tidak ya berarti suaranya memang harus lebih keras ya, harus lebih keras sehingga nanti bisa terekam dengan jelas di video kalian. Kemudian pelafalan atau pengucapan ya. Jadi melafalkan kata-kata juga harus tepat, harus jelas, jangan sampai kalau bahasanya itu keceletot ya, keceletot itu sehingga kemudian menjadi lucu. Misalnya kalau harus mengatakan kepala, kalian mengatakannya kelapa, ini kan kemudian tidak lucu nanti jadinya ya, seperti itu. Dan yang terakhir tentu saja adalah mental yang kuat dan percaya diri, karena ini kalian nanti membuatnya dalam bentuk video ya tentu saja kalian harus mengalahkan rasa malu kalian dilihati sama bapak ibunya di rumah ya bilang saja ini tugas ya. Apalagi nanti kalau misalnya pada pidato yang sebenarnya di hadapan orang yang secara langsung, ini pasti membutuhkan mental dan kepercayaan diri yang kuat pula. Nah ini hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian berpidato ya. Saya kira ini materi ini nanti akan sangat penting pada kehidupan nyata, karena entah nanti pada saatnya kapan salah satu dari kalian mungkin harus diminta untuk berpidato, entah itu karena nanti jadi ketua RT misalnya, atau jadi ibu-ibu misalnya jadi ketua dawes atau apa seperti itu. Saya kira pada suatu saat nanti kalian pasti akan membutuhkan keterampilan berpidato ini. Oleh karena itu ini latihan ya, ini nanti jadi latihan, kalian coba buat pidato secara bagus, secara maksimal, sehingga nanti setidaknya kalian pernah punya pengalaman. Okay. Ya, saya kira itu materi kita pada hari ini, dan ini merupakan materi terakhir untuk materi berpidato sekaligus materi terakhir pada semester ini, sehingga nanti setelah ini kalian akan mengikuti penilaian akhir semester, sehingga kalian pelajari dari materi awal sampai materi terakhir adalah materi tentang teks pidato ini ya. Sekali lagi jika ada hal-hal yang harus kalian tanyakan yang belum jelas, jangan ragu untuk bertanya kepada saya, bisa melalui Japri atau mungkin juga kolom komentar di bawah materi ini. Saya selalu terbuka untuk kalian yang misalnya ingin bertanya ya. Dan saya berharap dalam pembelajaran bahasa Indonesia selama 1 semester ini, dalam kondisi yang serba darurat daring seperti ini, saya yakin tidak sempurna. Saya yakin ada hal-hal yang tidak bisa tersampaikan dengan baik dengan cara ini, dengan cara video, dengan cara presentasi ini, dibandingkan dengan misalnya pembelajaran secara langsung di kelas. Tetapi saya selalu berusaha agar pembelajaran bahasa Indonesia saya selalu sampaikan dalam penjelasan dalam bentuk video ini, meskipun saya tahu bahwa tidak semua dari kalian yang melihat video saya, karena saya bisa ngecek itu di channel YouTube saya berapa orang yang melihat dan sebagainya, saya tahu. Tetapi saya punya kewajiban untuk memberikan penjelasan melalui video seperti ini, sehingga walaupun mungkin tidak bisa menggantikan pembelajaran tatap muka, tetapi setidaknya penjelasan saya sampaikan secara model bentuk seperti ini, sehingga ada penjelasan dari saya sebagai pengajar. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia selama 1 semester ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian, mungkin
saya terlalu banyak memberikan tugas dan sebagainya, ya itu memang bagian dari tugas saya, sekaligus juga kalau tidak seperti itu saya tidak bisa mengukur berapa kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Oke, sekali lagi tetap semangat. Kita berharap semester depan kita sudah diberi izin, sudah diberi boleh lagi untuk belajar tatap muka. Kita selalu berharap itu, dan saya selalu berharap kalian tetap sehat, selalu pakai masker kemanapun kalian pergi, selalu cuci tangan setelah melakukan kegiatan dan dengan sabun, dengan air yang mengalir, dan selalu berusaha untuk menghindari kerumunan jika memang tidak terlalu penting. Kita selalu berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari dunia ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.